siapa ini? Ya. Jadi gini, kita cerita kronologisnya dulu. Pertama-tama saya mendapatkan beberapa telepon dari Jatiraga Silir. Kebetulan Jatiraga Silir itu tempat saya besar. Saya berawal karir politik, karir birokrasi itu dari Jatiraga Silir ya, dari EPRES. Nah, ada beberapa keluhan dari masyarakat yang menyatakan ada permasalahan di desa Jatiraga Silir. Kapasitas saya kenapa lapor ke saya? Mungkin karena salah satu mereka tahu bahwa ada salah satu putri daerah Subang, apalagi ini orang saya asli Jatiraga Silir yang sekarang berkiprah sebagai anggota DPR RI. Jadi kapasitas saya sebagai DPR RI boleh menampung aspirasi apapun, tidak hanya kapasitas saya sebagai tupoksi Komisi 1. Karena Komisi 1 itu kan pertahanan keamanan, tapi sebagai anggota dewannya saya boleh menampung aspirasi apapun permasalahan yang ada di dapil tempat saya bekerja, di Subang, Majalengka, dan Sumedang. Nah, disinyalir ada penyelewengan dana PPNT yang terjadi di desa Jatiraga Silir yang dilakukan oleh kita tidak bisa menyebut nama dulu karena saya baru bertanya-tanya kepada masyarakat. Cuma kita harus anulir dulu bahwa itu dilakukan oleh RW dan RT, itu dianulir dulu. Kita masih mencari, masih memapping siapa sebenarnya kejadian Silir. Ada seseorang yang sudah muncul namanya di sini, bahwa di sini ada 745 sasaran PPNT. Disinyalir satu bulan itu dapatnya 200.000, kalau kali 12 bulan nanti kali sekian, kali misalkan kita 3 tahun memang jumlahnya udah lumayan. Dalam kalkulasi ini hitungan kasar aja ya, hitungan kasar dari data sekian 745 itu bisa mencapai, kalau kita ambilnya 3 tahun aja 5,6 miliar yang digelapkan oleh oknum tersebut, di mana modusnya seperti apa. Jadi KPM yang ada di Jatiraga Silir sebagian besar itu dipegang oleh seseorang oknum yang memang mungkin bagian dari aparat desa, dipegang oleh seseorang itu, dan KPM itu diberi jatah dan tidak tahu, ada yang sampai harusnya mendapatkan 20 juta tapi tidak mendapatkan sepeser pun, ada yang misalkan harus mendapatkan 2 juta dapatnya cuma 100.000 karena si ATM-nya tersebut dipegang oleh seseorang tersebut. Nah, ini sudah terjadi penyimpangan yang luar biasa dan sudah menjadi gaduh di Kabupaten Subang. Nah, biar tidak terkesan pembiaran, bahwa dalam hal ini saya sebagai anggota DPR ini harus bertindak mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua pihak. Hari ini saya bersama Pak Kabid dari Dinas Sosial, Pak Camat, dan juga Pak Kepala Desa sedang mengklirkan ini, biar kita tidak salah orang, biar kita tidak asal fitnah, biar tidak terjadi fitnah. Tapi memang untuk sementara kita sudah mendapatkan bukti memang terjadi penyelewengan itu di desa Jatiraga Silir. Dan yang ditakutkan ini bukan hanya terjadi di desa Jatiraga Silir, tetapi terjadi di mungkin desa-desa yang lain yang mungkin karena sekarang kita belum tahu betul apa tidak terjadi. Makanya ini mungkin saya minta tadi ke Pak Kabid untuk melakukan silaturahmi dengan seluruh koordinator PKSK se-Kabupaten Subang, termasuk PKH. Kita akan cek apakah ini hanya terjadi di Kecamatan Patok Besi di desa Jatiraga Silir, atau memang di yang desa lain, kecamatan lain pun terjadi, tapi tanpa sepengetahuan kita. Nah, kenapa masyarakat baru bicara sekarang setelah sekian tahun lalu? Karena diduga oknum tersebut adalah selain salah satu aparat desa, oknum tersebut adalah oknum dari LSM yang saya tidak akan sebut namanya di sini, takut menjadi fitnah, nanti akan terbuka. Karena ini kalau menurut saya, kalau lihat sementara hasil barusan saya memapping, menganalisa, menginterview orang-orang, ini sudah ranahnya adalah pidana. Jadi kita serahkan saja, betul tidaknya, salah tidaknya nanti kita serahkan kepada yang berwajib. Tetapi yang paling penting sekarang adalah masyarakat yang mempunyai hak tersebut itu kedepannya setelah hari ini harus mendapatkan haknya langsung. Dan masyarakat juga perlu tahu kalau ATM itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. ATM itu harus dipegang oleh diri kita sendiri. Kalau ada orang yang mengambil ATM itu dan menakut-nakuti, harusnya jangan diberikan, nggak usah takut. Kita punya aparat, oke lah, mungkin di sini karena oknumnya adalah dari salah satu aparat desa, mungkin kita bisa lapor ke kecamatan, bisa lapor juga ke yang lebih bertahap, pendamping juga bisa dilaporkan. Nah, kita tidak tahu, barusan kita sudah cross check ke pendamping bahwa beliau tidak tahu apa-apa tentang hal ini, biarpun ini agak aneh juga kalau pendamping itu kan harusnya melakukan koordinasi dengan semua lini ya. Jadi saya pesan kepada masyarakat sekali lagi, jangan mudah menyerahkan ATM itu kepada orang yang tidak berhak. Karena ATM itu harus dipegang oleh KPM. Dari tahun berapa, Bu? Disinyalir kemungkinan dari tahun 2022 atau 3-4 tahun yang lalu. Makanya tadi saya kalkulasi ada nominal, mungkin kalau terjadinya ke seluruh PPNT yang ada itu 745, tapi saya yakin ini mungkin ada juga, tadi saya cek beberapa yang masyarakat itu tidak diberikan ATM.
Jadi kita hitung kasar aja dari 745 kali 200 kali 12 bulan kali 3 tahun saja sudah 5,6 miliar yang terjadi di sini. Dan masyarakat harap tenang, tidak usah berbuat yang anarkis. Nanti kita akan urus, saya sudah datang, saya akan bantu semuanya sampai dengan clear dan terang benderang. Dan yang paling penting, kalau yang sudah ke belakang kita harus menunggu proses hukum dulu. Tapi yang paling penting adalah kedepannya pemegang KPM itu, pemegang ATM itu harus sudah megang ATM-nya masing-masing. Dan saya minta kepastian itu kepada Pak Kades, kepada Pak Camat, kepada Pak Kabid dan kepada pendamping bahwa semua ATM yang dipegang oleh seseorang harus diberikan kepada masyarakat yang berhak. Harus diberikan, dan masyarakat yang berhak yang belum mendapatkan ATM-nya, tolong tanyakan, jangan diam saja, jangan takut. Ya apalagi sekarang kan Bu Elita udah datang nih. Insya Allah boleh WA ke saya langsung. Di sini ada Haji Juli, ada Pangersa Haji Gani yang itu bisa akses 24 jam ke saya. Siapapun masyarakat boleh akses 24 jam ke saya. Ada Pak Camat, Pak Lurah juga sama, boleh. Mau kapanpun mau mengadu, apalagi Jatiraga Sili itu kampung saya. Jadi biarpun saya sudah berada di Jakarta, ada sesuatu di Jatiraga Sili pasti saya datang. Karena hari ini pun sebenarnya tidak bisa datang, tapi saya paksakan untuk datang ke Jatiraga Silir. Demi siapa? Demi masyarakat desa Jatiraga Silir yang otomatis ini saudara saya semuanya. Itu barangkali Kang Apung dan semua teman-teman media, dan saya mohon diklarifikasi dulu bahwa ini oknum yang sebenarnya itu bukan RW, bukan RT, tapi itu hanya perpanjangan tangan karena takut. Nanti biarkan nanti proses hukum yang berbicara, tetapi saya ingin memenuhi dulu hak-hak dari KPM yang sekarang ATM-nya ada di seseorang dan ada yang sudah sebagian dibagikan. Nah, saya minta tolong kepada Pak Camat, karena saya tidak mungkin mengurusi hal teknis yang kecil. Saya minta tolong Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadid, dan pendamping untuk semua ATM itu ditarik dan diberikan kepada semua KPM yang berhak. Kalau sudah, terima kasih. Dan berikutnya, sekali lagi pesan untuk masyarakat, jangan pernah takut. Ini zamannya hukum ditegakkan. Hukum itu tidak tumpul ke bawah, tajam ke atas, tidak Pak. Yang kita tumpul itu karena masyarakatnya tidak lapor, masyarakatnya tidak bicara, alasannya takut karena ini LSM, di belakangnya banyak begini, nggak ada yang jago, terus ngaringkuk di penjara mah KBHG mewek, ya betul nggak? Iya, jadi nggak usah takut. Lapor saja, nanti Bu Elita bikin hotline khusus, lapor aja ke Bu Elita. Ya, boleh, karena kenapa? Saya wakil rakyat. Mungkin ada dari sekian persen yang kemarin banyak milih saya di Desa Jatiraga Silir. Tidak dipilih pun saya tetap akan datang. Karena kalau sudah jadi semuanya masyarakat saya. Dan ini akan kita sampaikan juga mungkin ke Pak Bupati. Jangan sampai nanti berulang-ulang semua orang datang, capek nanti masyarakatnya. Cukup datang satu, saya nanti akan menyampaikan laporan ini, mungkin Pak Camat yang lebih berhak menyampaikan langsung kepada Pak Bupati. Itu saja barangkali, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.